Perkenalkan, nama saya Wiko Aditya Pratama, NIM 0515688702, jurusan Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 dari mata kuliah Analisis dan Visualisasi Data. Untuk soal-soalnya seperti ini, gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Perhatikan dataset pada file Excel. Untuk dataset Excelnya seperti ini. Ini saya dapat di webnya UT. Dan yang kedua, install paket berikut jika belum terinstall. Lalu load paket menggunakan fungsi library. Mari kita install paketnya. Saya sudah mengerjakan perintah-perintahnya. Hanya kita copy lalu kita install. Sudah berhasil. Selanjutnya kita melakukan load library agar fungsi-fungsi dari package dapat digunakan di RStudio. Library kita run. Nah, sudah berhasil. Selanjutnya kita mengimpor file CSV. Perintah ini digunakan untuk mengimpor dataset CSV. File choose memungkinkan kita memilih file secara manual dari komputer. Kita pilih file CSV-nya. Nah, sudah masuk. Agar data ini terbaca, kita membuat perintah data. Perintah head ini digunakan untuk melihat beberapa baris pertama pada dataset guna memastikan data berhasil diimpor. Selanjutnya kita mulai mengerjakan soal yang A. Gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Langsung saja kita run. Nah, pada bagian ini saya membuat histogram untuk melihat distribusi variabel kebahagiaan. Histogram ini berbentuk diagram batang yang menunjukkan sebaran data pada setiap rentang nilai kebahagiaan. Dari hasil grafik, setiap batang menunjukkan jumlah data yang berada pada interval tertentu. Semakin tinggi batangnya, berarti semakin banyak data yang rentang nilai tersebut. Sumbu X lab menunjukkan tingkat kebahagiaan, sedangkan sumbu Y lab menunjukkan frekuensi atau jumlah data. Warna biru digunakan untuk mempermudah melihat bentuk distribusi, dan garis hitam pada batang berfungsi untuk memperjelas batas setiap interval. Dari bentuk histogram ini, kita dapat melihat apakah data kebahagiaan cenderung normal, menyebar merata, atau condong ke salah satu sisi. Untuk yang A-nya sudah berhasil. Selanjutnya kita ke soal yang B. Gunakan scatter plot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Pada bagian ini, saya membuat scatter plot untuk melihat hubungan antara variabel pendapatan sebagai variabel bebas dan kebahagiaan sebagai variabel terikat. Pada grafik ini, setiap titik menunjukkan satu data individu yang memiliki nilai pendapatan dan tingkat
kebahagiaan. Sumbu X lab, pendapatan. Sumbu Y menunjukkan kebahagiaan. Dari sebaran titik pada grafik ini terlihat adanya pola yang cenderung naik semakin ke atas, yang berarti terdapat hubungan positif antara pendapatan dan kebahagiaan. Artinya, semakin tinggi pendapatan seseorang, maka kebahagiaannya juga cenderung meningkat. Selain itu, terdapat garis merah yang merupakan garis regresi linear. Garis ini menunjukkan arah hubungan rata-rata antara kedua variabel dan memperjelas pola hubungan yang terbentuk dari data. Untuk soal B sudah selesai, selanjutnya ke C. Melakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Saya membuat model regresi linear sederhana menggunakan fungsi LM. Variabel kebahagiaan sebagai variabel terikat dan pendapatan sebagai variabel bebas. Nilai koefisien pendapatan sebesar 0,71239 menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positif terhadap kebahagiaan. Semakin tinggi pendapatan, maka tingkat kebahagiaan cenderung meningkat. Nilai R squared sebesar 0,7452%. Nilai p-value yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan signifikan secara statistik. Selanjutnya kita ke bagian D. Gunakan perintah plot untuk cek homoskedastisitas. Pada bagian ini saya menggunakan perintah plot model untuk mengecek asumsi homoskedastisitas pada regresi linear. Seperti ini. Residual phase fitted. Grafik ini digunakan untuk mengecek homoskedastisitas. Titik-titik residual menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi. QQ residual. QQ residual. Grafik ini digunakan untuk mengecek normalitas residual. Titik-titik pada grafik ini mengikuti garis diagonal sehingga residual cenderung berdistribusi normal. Scale location. Di grafik ini digunakan untuk melihat apakah varians residual konstan. Titik-titik menyebar secara merata sehingga menunjukkan varian residual relatif konstan. Terakhir, residual PS leverage. Grafik ini digunakan untuk melihat adanya outlier atau data yang terlalu berpengaruh terhadap model. Tidak terdapat titik yang terlalu jauh dari pola sehingga tidak terdapat outlier yang terlalu mempengaruhi model regresi. Selanjutnya kita ke E. Visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah berikut. Plot data points pada grafik, tambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot, tambahkan persamaan untuk garis linear, beri judul dan tabel sesuai untuk sumbu X dan Y. Langsung saja kita run. Untuk keterangannya, kode ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan menggunakan regresi linear. Pertama, dibuat model regresi dengan fungsi LM di mana kebahagiaan menjadi variabel terikat dan pendapatan sebagai variabel bebas. Model ini menghasilkan persamaan garis lurus. Selanjutnya dibuat scatter plot untuk menampilkan sebaran data, pendapatan, dan kebahagiaan dalam bentuk titik-titik. Dari grafik tersebut, kemudian ditambahkan garis regresi berwarna merah menggunakan fungsi upline untuk menunjukkan arah hubungan antara kedua variabel. Terakhir, persamaan garis regresi ditampilkan di grafik dalam bentuk teks. Misalnya, Y021 ini 021 tambah 0.71 X. Angka 021 adalah intercept
yang menunjukkan nilai kebahagiaan saat pendapatan 0. Sedangkan 0,71 adalah koefisien yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pendapatan akan meningkat kebahagiaan sebesar 0,071. Berikut yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Wiko Aditya Pratama mengucapkan terima kasih.